Bangkitnya ekonomi bangsa hingga Jokowi diusung 3 periode. Kesombongan Singapura sudah layak dihentikan hingga wacana 3 periode Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacana masa jabatan Presiden 3 periode lagi-lagi bergulir selama pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua. Isu tersebut setidaknya telah mengemuka selama atau sebanyak 4 kali. Saya telah menandatangani peraturan Presiden Perpres tentang pengesahan perjanjian VIR Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia, sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan, kata Jokowi dalam jumpa pers virtual bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi belum lama ini. Ratifikasi perjanjian ini telah berlangsung sejak awal tahun ketika Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sepakat pengambil alihan VIR Riau Natuna itu. Dan ini merupakan hal. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Hal jaminan keamanan pengambil alihan VIR All Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara, bukan pajak, dan menjadi momentum modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Wacana itu dimunculkan oleh sejumlah pihak, mulai dari jajaran militer, elit, partai, hingga terbaru oleh pendukung Joko Widodo. Tentu ini wacana yang ketiga kali dan keempat. Sementara itu, wacana masa jabatan 3 periode Presiden Republik Indonesia, hal itu diumumkan oleh sejumlah pihak, mulai dari jajaran menteri, elit partai politik, hingga terbaru oleh para pendukung Jokowi. Respon Jokowi dalam 4 wacana ini atau 4 kali wacana ini merupakan salah satu hal yang sangat-sangat merugikan beliau, tetapi itu semua orang memiliki hak untuk mengusulkan hal seperti itu. Dan kecintaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi tentu saja kita bisa buktikan di berbagai daerah di Indonesia ketika dalam melakukan kunjungan kerja Jokowi di beberapa daerah di Nusantara ini. Dapatlah kita melihat sebagaimana yang belum lama ini juga datang berkunjung ke wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kesultanan Buton. Di sana pula disambut dan diluk-lukan oleh sejumlah masyarakat. Bahkan beberapa orang pun histeris dan menangis ingin berjumpa dengan Jokowi. Wow, sebagaimana yang dipaparkan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah menyebutkan bahwa ia hanya menjembatani masyarakat dan keinginan masyarakat. Tapi menariknya, Jokowi menyebutkan bahwa sama menampar muka. Bagaimana yang terjadi di tahun 2019, wacana untuk mengusung Jokowi menjadi 3 periode sempat ramai ketika ada isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita.
Usulan lainnya pun, masa jabatan presiden menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali. Atas nama demokrasi, Jokowi bolehkan wacana presiden 3 periode bergulir. Pun langsung merespon isu itu dengan lantang. Ia menegaskan tidak setuju pada usul perpanjangan masa jabatan presiden tersebut. Dia bahkan curiga ada pihak-pihak yang ingin menjerumuskan dan mengusulkan wacana. Jokowi menegaskan sejak awal ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi. Tak ada niat isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali bergulir pada Maret 2021 lalu. Ini menyusul pertanyaan mantan Ketua MPR Amin Rais yang menyebut bahwa ada skenario mengubah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Soal masa jabatan presiden, Jokowi pun kembali bersuara keras. Ia menegaskan tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat 3 periode. Tetapi yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat, bahkan dengan berkembangnya nilai-nilai ekonomi dan berkembangnya ekonomi bangsa ini, dan kehebatan Jokowi semakin teruji. Untuk itu banyak pihak dan banyak masyarakat di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia mengusulkan setelah Jokowi kita jadi bingung. Untuk itu semua masyarakat, terutama masyarakat di NTT, sudah mendahului mengusulkan bahwa sangatlah layak jika Jokowi diusul untuk 3 periode. Itu pun kita menyalahi aturan, tetapi aturan itu bisa diamandemen jika rakyat mau dan masyarakat pun mau. Masyarakat mau dan bangsa Indonesia mau. Meskipun kita tahu bahwa Pak Jokowi tidak berniat untuk dan berminat untuk menjabat 3 periode. Jokowi juga sudah menegaskan bahwa saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode, kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin beberapa bulan yang silam. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ia tegaskan bahwa ia hanya menjebatani masyarakat. Tetapi jika kita melihat hal-hal dan juga bukti-bukti pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Jokowi, dapatlah kita bayangkan bahwa sangatlah layak Jokowi diusulkan untuk 3 periode. Tetapi kita tahu mantan Ketua MPR juga mencegah. Bahkan ia menyebutkan bahwa akan ada indikasi merubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi Jokowi sudah sangat tegas menyebutkan bahwa ia tidak berminat. Hal inilah yang menjadi bola liar di tengah masyarakat. Fakta-fakta sejarah pun dan bukti-bukti pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi selama dia 2 periode atau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dapatlah kita buktikan. Selain kita sebagai anak bangsa, sebelumnya kita tidak bangga sebagai anak bangsa Indonesia. Tetapi di saat Jokowi menjabat masuk ke periode 2-nya, begitu bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Hal inilah yang menyadari dan disadari oleh sejumlah masyarakat di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kita tahu pun juga Ibu Megawati mencegah adanya 3 periode. Tetapi jika rakyat menghendaki, itu tidak ada alasan. Karena rakyat juga sudah bisa membayangkan bagaimana jika periode
jika Jokowi menjabat 3 periode. Hal inilah yang merupakan salah satu momentum utama bagi masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengkaji setelah Jokowi, atau apakah kita harus pertahankan Jokowi hingga menjabat 3 periode. Itu semua kembali kepada publik tanah air, karena fakta-fakta sejarah pembangunan yang digalakan oleh Jokowi mulai dari Sabang sampai Merauke terlihat dan kita rasakan semua, meskipun kita tahu ada riak-riak adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan uang-uang negara sehingga raib. Kajian sangatlah menjadi bola liar di tengah-tengah publik. Mulanya beberapa elit partai politik mengusulkan penundaan pemilu 2024. Mereka antara lain Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Isu tersebut menjadi bola liar dan berkembang menjadi wacana presiden 3 periode. Dorongan para elit partai itu bukannya tanpa alasan, tetapi isu itu berkembang menjadi wacana. Dan wacana itu juga diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan sejumlah menteri-menteri di tanah air. Itu pun juga semua elemen di masyarakat. Bahkan saat ini makin terasa bagaimana jika Jokowi menjadi seorang pemimpin di tanah air kita hingga 3 periode. Bukan hanya taat dan tunduk, tetapi patuh juga dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan bentukan manusia biasa. Hal inilah memang kita juga harus paham tentang kepatuhan konstitusi. Tetapi jika konstitusi dirubah atau diinginkan oleh masyarakat banyak, siapa yang bisa lawan? Karena itu bangsa kita adalah bangsa yang beradab dan juga bisa menyiapkan apapun yang bisa kita lakukan. Hal inilah lagi-lagi Jokowi tegaskan taat pada konstitusi. Tanggapi usulan presiden 3 periode, meski demikian Jokowi menyatakan wacana penundaan pemilu maupun presiden 3 periode tidak bisa dilarang, sebab itu bagian dari demokrasi. Namun sekali lagi ia menegaskan bahwa tunduk dan patuh pada konstitusi itu adalah biasa. Siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode, menteri atau partai politik, karena ini adalah demokrasi. Bebas saja orang berpendapat, tetapi kalau sudah pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi, papar Jokowi. Sikap Jokowi itu menuai kritik. Pernyataan dinilai tidak tegas, bahkan dianggap menikmati wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Isu itu bukan cepat memicu gelombang aksi massa di sejumlah daerah, tetapi itu kita pahami bahwa itu adalah permainan elit-elit tertentu guna menghambat beberapa keinginan masyarakat publik. Itu kita pahami bahwa itu adalah permainan elit-elit tertentu guna menghambat beberapa keinginan masyarakat publik, karena kita adalah masyarakat demokrasi dan Indonesia adalah negara demokrasi. Akhirnya awal 2022 Jokowi menyentil langsung para menterinya. Dia bilang tak ingin ada lagi menteri yang bicara soal presiden 3 periode maupun pemilu ditunda. Jangan sampai ada lagi menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Nggak ada lagi, papar Jokowi tegasnya. Dalam sebuah forum kemasyarakatan, tentu saja tak ada yang bisa melarang keinginan masyarakat itu ketika menyebutkan bahwa dan bersuara lantang bahwa sudah selayaknya Presiden Republik Indonesia menjadi 3 periode. Itu pun juga
kembali ke seluruh masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia, dan bagaimana pula para pendukung-pendukung. Sebagaimana pendukung yang kita pahami, semua itu adalah desakan publik agar presiden dilanjutkan hingga 3 periode. Karena negara ini adalah negara demokrasi. Dan jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode, lalu kita sudah ramai-ramai membullynya. Itu pun semua adalah merupakan tatanan atau tataran wacana. Kan boleh-boleh saja orang menyampaikan pendapatnya. Orang kan merasakan apa yang dirasakan, sebagaimana apa yang kita rasakan saat ini di saat Jokowi memimpin 3 periode. Dan tentu saja kita sebagai anak bangsa begitu bangga Jokowi ketika dia memimpin negara ini. Dan banggalah kita sebagai bangsa, sebagai anak bangsa Indonesia. Karena sebagai anak bangsa Indonesia kita merasakan dari presiden ke presiden hingga Jokowi sudah masuk ke periode keduanya ini. Kita sebagai anak bangsa begitu bangga. Bahkan kita saat ini sudah disegani oleh bangsa-bangsa lain. Untuk itu, saya Opini Kino menyampaikan, semoga catatan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, demikian yang patut disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita.